Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara presentasi laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Anwar dengan NIM 19439383 PT 08018 dari kelompok 10 dengan asisten pendamping Rahesa Mahendra Jati. Viabilitas biji adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan oleh proses pertumbuhan benih, atau dapat diartikan juga kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Hal itu menurut Teva pada tahun 2017. Menurutnya juga, persen viabilitas biji dapat diperoleh dengan jumlah benih yang tumbuh dibagi dengan jumlah benih yang ditanam dikalikan dengan 100%. Tujuan dilakukannya mini project ini adalah untuk mengetahui proses germinasi yang terjadi pada biji yang ditanam dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan biji untuk tumbuh. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada botol bekas atau gelas plastik bekas yang dipotong bagian bawahnya untuk digunakan sebagai tempat penanaman. Yang kedua adalah kapas sebagai media tanam. Yang ketiga, kamera atau HP untuk dokumentasi, gunting, dan penggaris yang digunakan untuk mengukur tinggi tanaman. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kacang tolo atau kacang tunggak dengan nama ilmiah Vigna unguiculata dan air. Metode yang dilakukan yang pertama adalah disiapkan 3 buah botol bekas atau gelas plastik bekas yang kemudian dipotong bagian bawahnya sehingga bisa digunakan sebagai wadah germinasi. Setelah itu, masukkan kapas ke dalam wadah sebagai media germinasi. Dan kemudian diambil 5 buah biji untuk 3 perlakuan, hingga totalnya ada 15 biji, yang dilakukan skarifikasi dengan cara direndam. Yang pertama adalah direndam dengan air biasa selama 12 jam, dan yang kedua adalah direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, dan yang ketiga adalah sebagai kontrol atau tanpa perlakuan apapun. Setelah itu, media dibasahi dengan menggunakan air sehingga keadaannya menjadi lembab. Kemudian, germinasi biji tanaman pakan yang sudah disiapkan atau saya menggunakan Vigna unguiculata dan diletakkan di tempat yang terang. Setelah itu, lakukan penyiraman dengan air secukupnya hingga media menjadi lembab. Penyiraman ini dilakukan secara rutin, 1 kali atau 2 kali sehari sesuai dengan kondisi media tanam yang digunakan. Setelah itu, diukur jumlah kecambah dan tinggi tanaman yang tumbuh 1 minggu sekali selama masa pemeliharaan selama 2 minggu. Dengan setiap kegiatan yang dilakukan didokumentasikan dalam bentuk video dan dicantumkan dalam laporan. Setelah itu, kegiatan praktikum yang dilakukan yang pertama adalah persiapan media. Media yang digunakan adalah kapas. Kapas yang digunakan diletakkan ke dalam wadah atau gelas yang tadi sudah disiapkan dan kemudian dilembabkan menggunakan air. Nurifa et al. Pada 2020 berpendapat bahwa penggunaan media kapas ini bertujuan agar tanaman lebih cepat tumbuh karena kapas memiliki kemampuan menahan air yang lebih baik daripada tanah, sehingga kondisi yang lembab dan berair, germinasi akan lebih cepat berlangsung. Yang kedua adalah germinasi pada biji kontrol. Biji kontrol yang tidak diberikan perlakuan apapun langsung diletakkan ke dalam media tanam yang sudah dibasahi atau dilembabkan. Setelah itu diamati germinasi yang terjadi. Menurut Zaidun pada 2011, kelompok kontrol ini merupakan kelompok yang tidak diberikan perlakuan apapun atau diberi treatment seperti biasa yang fungsinya adalah sebagai pembanding. Yang ketiga adalah germinasi pada biji yang direndam air biasa selama 12 jam. Sebelum dilakukan germinasi, biji direndam terlebih dahulu dengan air biasa selama 12 jam dan kemudian baru dimasukkan ke dalam media tanam dan diamati germinasinya. Menurut Sri Laba pada 2018, perendaman ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kekerasan pada kulit luar atau kulit ari biji. Kegiatan praktikum yang keempat adalah germinasi pada biji yang direndam.
pada suhu awal 100 derajat Celcius. Sebelumnya, air dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu 100 derajat Celcius yang ditandai dengan munculnya gelembung pada air. Kemudian pemanas atau kompor yang digunakan dimatikan dan baju biji yang digunakan dimasukkan ke dalam air tersebut. Kemudian perendaman dilakukan selama 12 jam. Setelah itu, baru biji yang telah direndam dimasukkan ke dalam media tanam dan diamati germinasinya. Payung et al. Pada 2012 berpendapat bahwa perendaman dengan air panas ini bertujuan untuk memperlebar pori-pori kulit benih melalui tegangan, sehingga dapat mempermudah proses penyerapan oleh benih atau imbibisi. Untuk kegiatan yang selanjutnya adalah peletakan dan penyiraman biji. Biji yang telah diletakkan di media tanam atau kapas yang telah disediakan, kemudian dilakukan penyiraman secukupnya sesuai kebutuhan tanaman atau kondisi kapas. Jika kondisi kapas kering, maka perlu dilakukan penyiraman hingga menjadi lembab kembali. Kemudian biji yang telah ditanam ditempatkan di tempat yang mendapat cahaya. Menurut Saifullah pada 2017, cahaya berpengaruh besar terhadap kegiatan fisiologis tanaman. Kegiatan fisiologis tanaman ini seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan, serta pembungaan, pembukaan dan penutupan stomata, perkembangan, dan pertumbuhan tanaman. Penyinaran matahari ini juga mempengaruhi reproduksi dan hasil tanaman melalui proses fotosintesis. Nah, kegiatan praktikum yang selanjutnya adalah pengukuran dan pencatatan. Pengukuran dilakukan dengan mengamati tinggi tanaman selama 1 minggu sekali selama proses germinasi, yaitu 2 minggu. Kemudian data yang diperoleh digunakan untuk menghitung persentase viabilitas biji. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa biji yang tidak diberikan perlakuan apapun atau sebagai kontrol tumbuh seluruhnya sehingga viabilitasnya adalah 100%. Biji yang direndam dengan air biasa selama 12 jam juga tumbuh seluruhnya sehingga angka viabilitasnya juga 100%. Sedangkan untuk biji yang direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius, tidak ada yang mengalami pertumbuhan atau semuanya mati sehingga angka viabilitasnya adalah 0%. Perbedaan kemampuan tumbuh tersebut pada tanaman kacang tolo dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri atas faktor genetik yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri. Selanjutnya adalah kondisi biji atau tingkat kemasakannya, di mana semakin masak suatu biji, maka kemampuan untuk tumbuhnya maka akan semakin baik. Yang selanjutnya adalah ukuran benih atau biji, dormansi biji, dan juga ketebalan kulit biji. Ketebalan kulit biji ini juga akan sangat berpengaruh kepada atau sangat terpengaruh oleh perlakuan yang diberikan. Pada percobaan ini adalah perlakuan yang diberikan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius, di mana kacang tolo atau kacang tunggak ini memiliki kulit biji yang sangat tipis, sehingga ketika dia diberikan perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius, itu akan mengalami kematangan atau biji menjadi masak sehingga kemampuan untuk tumbuhnya menjadi hilang. Maka dari itu, biji tidak ada yang tumbuh pada percobaan ini. Seperti itu. Namun pada tanaman dengan kulit biji yang tebal, penerapan air suhu awal 100 derajat Celcius ini atau penggunaan air dengan suhu yang tinggi itu akan mempermudah germinasi karena akan melebarkan atau membesarkan pori-pori sehingga imbibisi lebih dapat mudah terjadi. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang terdiri atas oksigen, air, suhu, dan cahaya. Kadar air di dalam benih ini sangat tergantung pada kelembapan dan temperatur udara di sekitarnya. Jika tekanan uap air di dalam biji lebih besar daripada di lingkungannya atau di luar biji, maka uap air akan menguap atau keluar dari biji sehingga kandungan air di dalam biji berkurang. Begitu pula dengan sebaliknya. Namun kadar air yang terlalu tinggi ini juga tidak selamanya bagus karena dapat menyebabkan terkurasnya bahan cadangan makanan di dalam biji akibat dari aktivitas respirasi yang terus berlangsung selama proses penyimpanan biji.
Selanjutnya, kelembapan dan suhu tertentu akan menyebabkan air menyerap ke dalam biji, sehingga terjadi perubahan fisiologis dan kimia di dalam biji, yang kemudian akan menyebabkan germinasi atau perkecambahan. Kemampuan tumbuh suatu biji ini juga dipengaruhi oleh hormon, yang salah satunya adalah hormon giberelin. Hormon ini akan membebaskan energi dan menyebabkan terjadinya hidrolisis enzim hidrolitik yang memecah padi menjadi karbohidrat untuk energi yang digunakan sebagai proses pertumbuhan. Untuk proses ini dipengaruhi atau membutuhkan oksigen, cahaya, dan karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah tabel pertumbuhan tanaman kacang tolo selama pengamatan, yaitu selama 2 minggu. Berdasarkan tabel pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa tanaman dari biji kontrol atau tanpa perlakuan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Namun, ada satu biji yang pada minggu pertama belum mengalami pertumbuhan. Rata-rata tinggi tanaman kontrol pada minggu pertama adalah 13,8 cm, sedangkan pada minggu kedua adalah 14,6 cm. Sedangkan pada tanaman kedua yang diberi perlakuan perendaman dengan air biasa selama 12 jam menghasilkan semuanya tumbuh, namun kecepatan tumbuhnya pada minggu pertama ini lebih rendah daripada tanaman kontrol. Dengan tinggi rata-rata yaitu pada minggu pertama adalah 8,78 cm dan pada minggu kedua adalah 15,02 cm. Pada biji yang direndam suhu air awal 100 derajat Celcius, tidak ada yang mengalami pertumbuhan atau seluruhnya mati. Pada tanaman yang direndam dengan air biasa, kecepatan tumbuhnya lebih kecil daripada tanaman kontrol atau tanpa perendaman. Hal itu disebabkan karena kadar air benih yang terlalu tinggi sebenarnya selama penyimpanan atau selama perendaman itu dapat menyebabkan peningkatan reaksi enzimatis yang kemudian memacu ke arah perombakan senyawa makro, terutama karbohidrat. Akibatnya, perombakan cadangan makanan dalam benih pada awal perkembangan menjadi semakin besar, sehingga terjadi degradasi karbohidrat. Hal ini menyebabkan benih kekurangan karbohidrat yang kemudian kehilangan energi untuk berkembang. Maka dari itu, benih yang direndam air biasa ini kecepatan berkecambahnya lebih lambat daripada yang kontrol karena kandungan karbohidrat untuk cadangan energi atau energi berkecambahnya dia sudah hilang seperti itu atau terdegradasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman selama pengamatan. Yang pertama adalah faktor eksternal yang terdiri atas iklim. Iklim ini meliputi ketersediaan air dan kelembapan, suhu, dan lain-lain. Untuk suhu sendiri, jika suhu yang terlalu panas itu dapat menyebabkan tanaman mati karena penguapan yang terlalu besar tidak dibarengi dengan penyerapan air yang seimbang oleh tanaman. Kemudian adalah cahaya, di mana cahaya adalah sebagai faktor fotosintesis sehingga akan mempengaruhi kerja enzim pertumbuhan. Salah satunya adalah auksin, di mana ketika cahaya sedikit, pertumbuhan tanaman itu akan berlangsung cepat, namun kualitas tanaman atau hasil dari tanaman itu kurang baik, atau tanamannya menjadi kuning seperti itu. Sedangkan untuk jika ditempatkan di tempat yang terang, pertumbuhannya akan lebih lambat, namun kualitas tanaman yang dihasilkan lebih baik. Selanjutnya adalah nutrien, di mana nutrien ini dibutuhkan untuk pertumbuhan sehingga akan sangat berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Sedangkan untuk faktor internal ada faktor genetik yang dipengaruhi oleh gen dan DNA yang ada di dalam tanaman itu sendiri, dan juga ada hormon, di mana hormon yang dikandung biji ini akan mempengaruhi pertumbuhannya seperti itu. Ada juga hormon yang ditambahkan ketika pertumbuhan itu berlangsung, namun pada percobaan kali ini tidak ada penambahan hormon. Berdasarkan percobaan dan pembahasan yang telah dilakukan
Sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji adalah kemampuan biji untuk tumbuh dalam waktu dan kondisi yang sesuai. Viabilitas biji dapat diketahui dengan menghitung jumlah biji yang tumbuh atau mengalami germinasi dibandingkan dengan jumlah biji yang ditanam. Dan untuk presentasinya dikalikan 100%. Proses germinasi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi genetik dari tanaman, umur biji, hormon, ukuran biji, dan ketebalan kulit, serta dormansi. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi oksigen, air, suhu, dan cahaya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan laporan ini. Selanjutnya adalah lampiran. Di sini tercantum perhitungan viabilitas biji, di mana biji kontrol viabilitasnya adalah 100%, biji dengan direndam air biasa viabilitasnya juga 100%, dan biji direndam air suhu awal viabilitasnya adalah 0%. Berikut adalah footage kegiatan yang saya lakukan.想说的话，我还是会说。如果你不再生长，我那也在预料之中。但是你只是站着，和我一样的脸红。这个样子的你，我要怎么办呢？Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.